Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Pagi ini aku akan mengajak quest ke sebuah desa yang sangat sayang untuk dilewatkan. Selengkapnya yuk kita simak bareng-bareng. Semoga kita semua, sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani, sehat rohani, dan yang terpenting sehat kantongnya juga ya. Nah, sahabat sekalian, kali ini saya akan share tentang 5 hal yang hanya ditemui di desa dan tidak ada di kota. Tentu ini menjadi menarik ya. Pengertian desa dan kota di sini saya anggap sobat semua sudah tahu semua. Jadi di sini saya nggak akan membahas definisi atau arti kata desa ataupun kota. Well, inilah 5 hal yang hanya ditemui di desa dan tidak ada di kota. Cekidot. Yang pertama adalah udara yang sejuk. Nah, sobat sekalian, udara sejuk menjadi barang langka di kota. Banyaknya kendaraan dan pabrik mengakibatkan asap tebal dan mencemari udara. Nah, kalau di desa, udaranya sejuk, segar, dan mengandung banyak oksigen. Bisa kalian dapatkan setiap hari dan setiap saat. Itulah mengapa banyak orang kota kalau berlibur ke desa. Karena udara segar di desa bisa menyegarkan pikiran orang kota yang lagi stres karena pekerjaan. Oh iya teman-teman, perlu saya informasikan bahwa Desa Sebagung Jaya ini terbentuk juga dari sebuah program di era pemerintahan Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Bapak Presiden Bapak Soeharto ya. Dengan melewati sebuah program yang sangat fenomenal waktu itu ya, yaitu program transmigrasi. Jadi memindahkan masyarakat atau penduduk dari daerah yang padat, misalkan dari daerah Jawa, Bali ke daerah yang masih luas terbuka, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lainnya ya. Dan ini adalah salah satu desa ya, Desa Sebagung Jaya ini desa yang dilahirkan oleh program transmigrasi. Tentu saja kawan-kawan semua, kalau kita mengingat semua itu betapa besar ya jasa Bapak Presiden kita almarhum Bapak Soeharto. Kita doakan semoga beliau mendapatkan banyak kebaikan ketika menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan semua yang beliau lakukan kepada bangsa dan negara ini menjadi catatan amal soleh dan kebaikan. Sebagian masyarakat di desa ini mayoritas sebagai petani, karena memang ya desa ini dibangun dengan basis pertanian, disiapkan sawah dan lahan perkebunan, khususnya persawahan ya, oleh pihak transmigrasi waktu itu sebagai pejabat teknis yang mengeksekusi program transmigrasi tersebut. Nah teman-teman, penduduk Desa Sebagung Jaya ini sangat heterogen. Ada dari Jawa, ya Jawa pun ada, Jawa Barat, Jawa Timur, ya otomatis Sunda juga ada ya. Bugis, Bali bahkan juga lengkap semua ada di sini dengan rukun dan damai, bahkan saling berkolaborasi. Yang kedua, air sungai ya, kalau bagi yang ada sungainya bersih ya. Jadi kalau yang nggak ada sungainya tetap air di desa itu bersih banget ya. Nah teman-teman, air yang bersih sangat jarang bisa ditemui di perkotaan. Perilaku industri
atau pabrik membuang limbah sembarangan, membuat air apalagi yang ada sungainya menjadi rusak dan tidak bisa dikonsumsi. Jangankan dikonsumsi, saking banyaknya zat kimia, jika terkena kulit bisa menyebabkan gatal-gatal. Tentu sangat beda dengan di desa. Air yang bersih, bening, segar masih bisa ditemukan. Oleh karena itu banyak penduduk desa, termasuk gadis desa, yang mencuci pakaian bahkan mandi di sungai. Makanya jangan heran kalau orang kota ke desa pasti main di sungai yang ada sungainya pastinya ya. Bukan karena ada gadis desa yang mandi di sana loh, tapi karena air sungainya yang memang masih bersih dan jernih. Atau kalau dia mandi di sumur, sumurnya juga masih bersih dan jernih. Yang ketiga, pemandangan alam hijau nan indah. Di kota untuk mencari ruang hijau segar sangatlah sulit. Tak semua kota memiliki hutan kota atau ruang terbuka hijau. Semuanya kalah dengan proyek gedung bertingkat. Ya, di kota Anda akan banyak menemui hutan beton yang dulunya boleh jadi juga kawasan pertanian. Nah, kalau di desa, hutan produksi ataupun tanaman perkebunan semacam karet, sengon, bahkan sawit, dan tanaman-tanaman buah-buahan lainnya masih Anda temui. Selain itu, hamparan sawah dan tanaman horti yang hijau juga sangat mudah sekali ditemui. Menurut saya, Sebakung Jaya salah satu desa yang unik ya, karena desa ini dibelah oleh sebuah sungai ya, parit besar, yang tentu saja selain fungsi utamanya sebagai pengairan atau irigasi yang memenuhi kebutuhan air bagi sawah yang ada di desa Sebakung Jaya dan sekitarnya, tentu saja ini menjadi nilai tambah tersendiri, menjadi sebuah opsi untuk spot pemancingan. Jadi buat teman-teman yang hobinya memancing bisa memanfaatkan spot pemancingan ini ya. Dan menurut informasi sih, ikan-ikan yang ada juga cukup worth it ya. Ada ikan gabus, ikan betik, lele, keting, dan ikan-ikan yang lainnya. Tentu saja ikan tawar ya. Nah, persis di sebelah kiri saya ini adalah kantor pemerintahan desa Sebakung Jaya ya. Jadi kantor telah dibangun dengan sedemikian rupa dan nampaknya tidak jauh dari itu juga persis berdampingan dengan puskesmas sebagai akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tentu saja bukan hanya berfungsi sebagai pelayanan pengobatan, tetapi juga pelayanan pencegahan dan promosi kesehatan. Yang keempat, di desa masih memiliki dan kita dapati suasana gotong royong yang masih sangat kental. Hal ini bisa kita lihat saat ada penduduk desa yang membuat rumah, ya kan? Tetangga-tetangganya akan dengan senang hati membantu mendirikannya. Contoh lain, jika di suatu desa penduduknya banyak yang menganggur, maka petani yang dimiliki kelebihan harta atau kaya di sana sudah pasti akan memberdayakan dan memperkerjakan di usaha tani miliknya. Beda sekali dengan di kota yang penduduknya hidup individualis atau sendiri-sendiri, tidak peduli dengan kondisi tetangganya yang kesusahan. Bahkan seringkali di perumahan tak jarang tetangganya meninggal, dia tidak tahu. Wah.
Yang kelima yaitu ketenangan. Nah, sahabat semua, saat ini rupanya banyak orang kaya yang invest tanah dan rumah di pedesaan. Kebetulan harga tanah di desa tidak bikin jebol kantong. Nah, seringkali tuh dalam sebulan mereka datang mengunjungi rumahnya yang berada di pedesaan. Rupanya orang kota ini sedang mencari ketenangan. Wajahnya yang kusam dan murung saat datang berubah seketika begitu ia hendak pulang ke desa. Wajahnya nampak ceria dan cerah. Nah, di desa juga suasananya memang jauh lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk lalu lintas yang padat. Di desa pun ada kendaraan, namun intensitasnya tentu saja tidak seramai di kota. Saat malam tiba, suasana bisa sangat sepi, hanya ada suara kodok atau jangkrik. Namun bagi kebanyakan orang kota, suasana inilah ya. Jadi suasana inilah yang sulit mereka temukan. Seperti yang tampak di depan kita, seorang bapak yang sedang menjemur padi sebagai hasil panennya. Oleh sebab itu, orang kota pergi traveling ke desa untuk mencari suasana tenang, baik untuk merenung introspeksi diri ataupun untuk melepas penat dan lelah berpikir. Termasuk kita saat ini suka sekali dengan suasana desa dan suka traveling ke agrowisata yang ada di pedesaan. Makanya tak heran teman-teman, saat ini di desa banyak bermunculan desa wisata, rest area ataupun kafe-kafe di area pedesaan yang sanggup mendatangkan visitor, turis atau backpacker dari kota. Oke teman-teman, demikian tadi perjalanan goes kita di pagi hari. Sebuah desa yang saya yakin membuat kita banyak rindu dengan suasana seperti itu ketika kita lelah, ketika kita sibuk dalam keramaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.